Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Leli Novita. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana memulai usaha. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah sering banget berbagi tips sharing bagaimana memulai usaha, bagaimana mempersiapkan usaha atau bisnis tanpa modal di internet, atau bagaimana mencari uang di internet. Ada beberapa video yang sudah pernah saya bikin dan saya share, ingin berbagi manfaat atau tips sehingga buat teman-teman yang mau mulai bisnis atau pemula di dunia bisnis bisa tahu lebih awal bagaimana gambaran dunia usaha. Jadi tips ini saya sharing, saya bagikan berdasarkan pengalaman pribadi dan juga dari beberapa narasumber yang pernah saya ikuti atau saya ketahui di internet. Terutama banget ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, teman-teman. Jadi bagaimana sih kalau kita mau memulai usaha, apa tipsnya? Yang pertama, kalau modal itu memang perlu teman-teman, tapi ada satu hal yang jauh lebih penting dari modal, yaitu mental. Oke, jadi mental itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita memulai suatu usaha atau memulai suatu bisnis, walaupun bisnis skala kecil pun atau tanpa modal pun, mental perlu disiapkan. Kenapa? Karena awal kita mau usaha itu otomatis mindset kita ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik atau ingin mempunyai penghasilan yang lebih baik, atau mungkin barangkali aku nggak mau jadi karyawan, aku ingin mempunyai penghasilan sendiri mandiri dari usahaku. Oke, itu memang benar teman-teman. Kenapa mental sangat penting? Karena kita sebagai wirausaha mandiri tidak bergantung pada orang, tidak tergantung sama gaji. Pendapatan kita nggak tentu teman-teman, bisa jadi lebih tinggi dari gaji karyawan atau malah bisa jadi lebih rendah, bahkan bisa minus. Ya, kenapa saya bilang bisa minus? Sebagai wirausaha itu resikonya tidaklah se-flat atau seperti karyawan swasta, karena banyak resiko yang kita hadapi ke depan. Semakin besar usaha kita, maka resiko semakin besar, dan demikian impactnya, hasilnya juga lebih besar. Nah, jadi semakin kecil otomatis resikonya semakin kecil. Seperti contoh bisnis tanpa modal di internet, contohnya bisnis online dropshipper. Kalau kita pikir sih itu mini modal ya teman-teman, otomatis santai aja, nggak perlu modal ini. Jadi kalau misalnya nggak laku atau saya pun nggak rugi-rugi banget misalnya seperti itu. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa bisnis mini modal pun itu mentalnya juga harus siap. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan customer itu banyak maunya. Belum lagi kalau misalnya saya pernah ada pengalaman sebagai dropshipper itu, saya kirim barang dari supplier dan suppliernya itu salah kirim teman-teman. Otomatis si pembeli komplain ke saya dan minta ganti rugi. Sementara saya jelaskan ke supplier, merasa barang yang dikirim benar. Jadi akhirnya kerugian ada di saya. Jadi walaupun itu mini modal atau nyaris tanpa modal, resiko atau kerugian tetap ada. Jadi yang teman-teman siapkan ketika mulai berbisnis adalah mental. Berpikir jadi pengusaha itu enak, duitnya banyak. Jangan nggak terikat jam kerja, benar nggak terikat jam kerja. Cuman kalau mental itu harus di atas rata-rata teman-teman, karena kita sebagai wirausaha mandiri, kita handle komplain atau handle pelanggan itu langsung dengan kita. Jadi kita harus benar-benar siapkan mental dalam menghadapi customer atau mental siap mengalami kerugian. Dan yang kedua yang harus disiapkan adalah teman-teman tanamkan mindset kalau mau mulai usaha atau wirausaha itu nggak bisa enak-enakan atau jamnya nggak teratur. Bahkan kita bisa kerja itu lebih dari 8 jam ya. Contoh lagi kalau misalnya teman-teman bisnis online, ada yang ngecat teman-teman jam 8 malam, jam 9 malam, mau nggak mau kalau teman-teman saat itu teman-teman harus reply atau melayani customer walaupun pengiriman barangnya besok. Tapi kalau customer tahu kita fast respon, nilai plus buat kita. Jadi kita jadi mau wirausaha itu apapun bisnisnya, yang penting kita harus siap bekerja di atas 8 jam. Dan contoh kedua misalnya kalau mau jualan gerobakan di depan rumah atau depan toko, itu pun kita kerjanya harus ekstra ya teman-teman, jamnya nggak tentu. Bisa jadi kita kalau jualan belum habis, kita bisa lebih lama berjualan. Belum lagi besok kita mikir stok kita yang masih ada mau dikemanain. Jadi kita
ekstra waktu dan ekstra tenaga serta ekstra pikiran. Nah, itu yang perlu teman-teman siapkan. Hampir semua jualan itu nggak pasti ramai dan nggak pasti ada yang beli. Belum lagi kalau sepi, nggak ada yang beli. Kalau misalnya jualan gerobakan, kendala utamanya itu cuaca. Katakanlah hujan deras, orang males keluar. Jadi stok masih ada. Besok harus barang dagangan harus baru lagi, harus fresh. Nah, itu teman-teman harus siapkan mental, ekstra waktu, ekstra tenaga, dan ekstra pikiran. Kemudian tips ketiga dari saya adalah teman-teman harus mempunyai mental sebagai pemenang. Jadi apapun kondisinya, apapun yang kita hadapi, masalah dalam usaha yang kita hadapi itu jangan berpikir untuk menyerah. Setiap problem yang datang, teman-teman harus cari solusi, karena dari solusi itu kita bisa memperbaiki kekurangan kita, entah produk, entah cara pelayanan, sehingga kita menjadi lebih baik. Jadi jangan kayaknya aku nggak bakat di sini deh, soalnya kemarin aja gini aku belum sanggup. Kalau teman-teman berpikir seperti itu, teman-teman berpikir kalah, teman-teman belum bermindset atau bermental sebagai pemenang. Padahal itu sangat penting sekali, karena di dunia usaha atau di dunia bisnis itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi punyailah mindset atau mental pemenang. Tips yang keempat, teman-teman harus memiliki inovasi ya, inovasi entah apapun itu, inovasi dalam produk. Misalnya teman-teman jualan produk A, teman-teman harus punya inovasi bagaimana produk A ini penjualan saya di bulan depan bisa 2 kali lipat. Misalnya teman-teman jualan baju ya, baju muslim. Nah, teman-teman bisa berinovasi baju muslim, nanti nanti bonusnya dikasih masker yang nilainya tentunya harus teman-teman pertimbangkan supaya tidak rugi. Jadi harus ada inovasi-inovasi sehingga pembeli itu merasa baju, sama-sama beli baju muslim, kalau saya beli di sini dapat masker, otomatis itu jadi nilai tambah. Nah, seperti itu. Dan juga inovasi dalam pelayanan, misalnya yang saya sebutkan tadi, yang pertama harus baik-baik jaga relation atau hubungan dengan pembeli atau calon pembeli. Walaupun tidak jadi beli, masih calon, tapi kalau misalnya pelayanan ramah dan tidak mengecewakan, itu next atau lain hari bisa jadi kalau dia butuh produk itu lagi, dia bisa chat ke kita lagi. Atau misalnya kita bisnisnya konvensional, atau kalau pelayanan kita ramah, dia bisa datang ke toko kita lagi. Jadi selain inovasi terhadap produk dan pelayanan, teman-teman juga relationnya harus dijaga dengan customer, karena itu adalah aset kita kalau mau usaha. Kemudian tips yang terakhir, sebenarnya ada banyak tips, cuman ini yang terakhir ya. Teman-teman banyakin berdoa dan sedekah ya, karena dengan mengeluarkan uang untuk yang lebih membutuhkan itu rezeki akan terus mengalir. Kita tidak akan miskin jika bersedekah, teman-teman, malah rezekinya akan diganti berlipat-lipat dan lebih baik dan berkah, dan usaha teman-teman juga insya Allah lancar. Jadi kesimpulannya, teman-teman kalau mau mulai usaha, modal itu nomor sekian. Bisnis tanpa modal pun atau minim modal pun bisa. Jadi siapkan mental ya, dan jaga hubungan baik dengan calon pembeli atau yang sudah beli. Kemudian lakukan inovasi dan bermentallah positif, bermentallah sebagai pemenang, dan sedekah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video malam ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, untuk terus support channel saya, mohon dukungannya untuk klik subscribe, tombol di bawah, dan loncengnya, serta like dan bagikan informasi ini jika bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai jumpa.